Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Chandriani dengan NIM 21002123. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan public relation dan manajemen kehumasan. Satu alasan atau satu statement yang harus kita pahami bahwa hubungan masyarakat atau public relation itu adalah satu usaha yang memang sengaja dilakukan bahkan direncanakan secara detail, berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian dan saling pemahaman antara lembaga atau institusi perusahaan organisasi dengan masyarakat atau publik dari lembaga organisasi tersebut, yang publik internal maupun publik eksternal. Jadi yang harus digarisbawahi adalah satu proses terencana untuk menciptakan hubungan yang baik atau saling pengertian secara berkesinambungan antara kedua belah pihak, ini lembaga dengan publiknya atau masyarakat secara umum. Sebagai ilmu pengetahuan humas atau public relation, ini relatif memang baru untuk bangsa kita. Jadi perlu diingat relatif baru untuk bangsa kita, tapi perkembangannya di dunia secara internasional itu bukan merupakan hal yang baru. Pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan atau PR internal, apalagi eksternal, menjadi internal dan eksternal. Fakta-fakta terjadi melalui keilmuan itu, konsep public relation dikembangkan dalam proses menyelesaikan kelumpuhan industri batubara yang terjadi saat itu. Makanya sampai saat ini dikenal sebagai tepat father of public relation. Apa gagasannya? Manajemen industri artinya pada saat itu yang namanya ada batas yang luar biasa antara manajemen pengambilan kebijakan dengan level mereka disebut sebagai buruk atau masyarakat level kesekian. Banyak hal yang dianggap menjadi pelaku atau pembuat produk yang membuat level atas pembuat kebijakan ini menjadi kaya raya. Justru ada di level sini, yaitu dulu dibatasi pada saat revolusi industri terjadi di Amerika. Gambaran atau kronologis dari perkembangan PR ke public relation atau manajemen humas di dunia pada tahun 1865 atau 1985 sampai 1960, publik masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri atau lembaga ke perusahaan atau organisasi. Bahkan saat itu publik baik internal maupun eksternal masih dianggap bodoh karena tidak memberikan warna atau pengakuan apapun pada pengambilan kebijakan. Besarnya sebuah lembaga kemudian berkembang tahun 1900 sampai 1918. Publik mulai diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri, tapi kemudian 1618 sampai 1945 tujuan dari APRI dibuat adalah memberi informasi kepada klien bahwa APRI memberikan nasihat dalam PR, kemudian yang selanjutnya mengembangkan kepercayaan umum kepada masyarakat, dimulai jelas keberadaan dari humas di Indonesia, bahkan di 27 November tahun 1995 juga dianggap sebagai satu titik berkembangnya PR di Indonesia dengan bentuknya Himpunan Humas Hotel tentang Himpunan Humas. Perkembangan public relation dalam sektor atau tahap demi tahap sebagai sebuah kajian keilmuan yang jelas kini sebagai kajian ilmu, melahirkan berbagai teori dan paradigma termasuk konsep ilmu biar itu sendiri, sedangkan sebagai profesi PR itu adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Tahun 1968 Belanda mengalami perkembangan pesat yang lebih ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin secara kontinu dilakukan, sedangkan di Amerika pada saat itu justru hanya stabil. Sementara Belanda langsung naik, tidak hanya untuk bisnis, tetapi Belanda menganggap ini sebagai konsep ilmiah yang bisa digunakan hampir ke seluruh sektor. Maka
pada tahun 1968 perkembangan public relation jauh lebih hebat dibandingkan dengan Belanda. Kemudian pada tahun 1979 sampai 1990 mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Jadi pada tahun ini mulai stabilis, yang artinya tidak satupun lagi manusia yang di negara tersebut tidak dikenal dan yang tidak memiliki keilmuan humas atau public relation. Pada tahun 1960 sampai dengan sekarang yang jelas adalah terjadi perubahan mental, kualitas, dan pola pikir, juga termasuk sudut pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional maupun internasional, dan dapat membangun kerjasama secara lokal. Setiap orang menyadari bahwa perlu adanya kerjasama. Jadi memang dampak dari public relation dan manajemen kehumasan sangatlah luar biasa sekali. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.